Kanjeng Sunan Kalijogo pernah berpesan bahwa dan di bagian sana juga itu sudah mulai memasuki, ya kalau tadi saya berada di sana di jalan bagian bawah untuk menuju kali kendaraan yang lalu lalang karena ini jalan yang konon katanya menurut sini ini ternyata ada jembatan yang mempunyai, semakin ke sini ternyata sungainya semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, amit nun sewu. Kalau ini sudah pasti ini pahatannya. Ini termasuk masuk kategori benda-benda. Ini semakin ke sana, ini menuju di atas sana itu juga ada beberapa bangunan. Artinya saya harus turun lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman ya. Kali ini saya akan menuju ke Sungai Mataram. Tapi sekarang ini posisi saya masih berada di lokasi Sungai Opak yang berada di Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, langsung saja saya akan bergegas untuk menuju ke Sungai Mataram. Nah, ini semakin menanjak teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di Sungai Mataram yang berhubung dengan Sungai Opak tadi. Menurut sejarah dari masyarakat yang berkembang yang sudah melegenda sampai sekarang, Kanjeng Sunan Kalijogo pernah berpesan bahwa Yogyakarta akan makmur jika Sungai Mataram ini dihubungkan dengan Sungai Opak Serayu yang berada di Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, langsung saja kita akan melihat-lihat di sungainya langsung dan melihat pesona alam di Sungai Mataram ini. Meskipun siang hari ini cukup panas sekali, tapi tetap indah dipandang mata teman-teman ya. Karena di sekitarnya selain persawahan juga banyak sekali penghijauan dari pohon-pohon yang dihiasi dengan gunung-gunung dari kejauhan sana terlihat tampak jelas sekali. Dan di bagian sana juga itu sudah mulai memasuki area perkampungan teman-teman. Banyak sekali rumah-rumah warga di sana dan cukup padat sekali. Terus kalau kita saksikan di bagian sini, ini ada tangga untuk menaiki sungai ini. Namun untuk melewati tangga ini saya harus melewati sana dulu. Ya kalau tadi saya berada di sana di jalan bagian bawah untuk menuju ke lokasi persawahan. Tapi kali ini saya berada di jalan bagian atas yang jalur utama untuk kendaraan bermotor dan kendaraan roda 4 yang melintas ke sini teman-teman ya. Dan menghubungkan ke lokasi sana yang untuk menuju ke sebuah perkampungan. Dan jika saya lurus ke sana ini jalannya ini agak turun dan semakin turun menuju ke arah perkampungan tadi teman-teman. Nah, ini banyak sekali kendaraan yang lalu lalang karena ini jalan umum yang menghubungkan dari kampung satu ke kampung lainnya. Nah ini saya terus turun ke jalan ini untuk mendekati arah sungai yang arahnya ke Sungai Opak Serayu. Ini semakin ke sana semakin turun teman-teman ya, yang untuk menuju ke sebuah perkampungan atau sebuah pedesaan yang berada di sana. Jika kita lihat bersama-sama untuk ke sana, kalau kita ke sana terus, ini arahnya ke Sungai Opak Serayu. Sedangkan di sini posisinya saya masih berada di Sungai Mataram yang terhubung dengan Sungai Opak Serayu yang konon katanya menurut sejarah dari masyarakat yang beredar dan berkembang sampai sekarang bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo pernah berpesan jikalau Yogyakarta ingin makmur,
Sungai Mataram dan Sungai Opak Serayu harus disatukan, dan itu sudah disatukan dengan dibangunnya selokan kecil untuk menyatukannya. Jika dari jalan atas ini saya menuju ke sana terus, ini ternyata juga memasuki wilayah perkampungan, teman-teman, yang dipadati oleh rumah-rumah warga sekitar sini. Coba saya akan melihat terus ke sana. Ini di sana mungkin mudah-mudahan nantinya ada sesuatu yang perlu kita saksikan lagi ya teman-teman ya. Karena saya sendiri juga belum tahu untuk di daerah sana yang mentok ke sana ini ujung-ujungnya ini bagaimana sungainya dan bagaimana keadaannya. Ini saya melewati sebuah pemakaman umum. Terus di bagian sini ini ternyata ada jembatan yang mempunyai lubang 3. Ternyata di sini juga tidak kalah indahnya pemandangannya, teman-teman ya. Dan di bagian sini, semakin ke sini ternyata sungainya semakin luas. Ke sana ini memasuki area perkampungan kalau ke sana ya. Coba saya akan melihat sejenak di wilayah perkampungan sini, karena ini jalannya juga naik turun kalau untuk ke perkampungan sana. Oh, ini sudah mentok memasuki pelataran warga atau rumah-rumah warga, dan tidak ada jalan lain selain jalan yang kesini nih ya. Dan saya akan kembali untuk mereview sungai tadi. Nah, ini saya sudah sampai di sungainya lagi teman-teman ya. Saya akan mereview di sebelah sana karena sebelah sana tadi belum sempat saya review. Ini kalau ke sana terus untuk berjalan kaki ini lumayan cukup jauh teman-teman ya. Baik, saya akan melewati jembatan ini ya. Sebenarnya kalau turun ke situ itu sepertinya ada sebuah perkampungan kecil atau apa ya. Kalau dari jauh sepertinya sebuah perkampungan kecil teman-teman. Atau turun ke sungai juga. Oh ya teman-teman, ini turun ke sungai kecil yang airnya cukup jernih sekali. Di sana itu ada tangganya untuk menuruninya. Coba saya akan mereview langsung ke sana. Oh, lewat sini juga bisa ini ternyata. Ini juga ada tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, amit nun sewu. Ya, dan ternyata airnya cukup jernih sekali teman-teman. Dan ini sepertinya air sumber alam yang dimanfaatkan oleh warga setempat, mungkin untuk mencuci atau untuk mandi juga, mungkin begitu kira-kira. Biasanya begitu. Dan kalau saya lebih turun lagi untuk mendekati sungai ini, kita saksikan sendiri.
Meskipun di sana cukup rimbun sekali, tapi ini airnya cukup jernih sekali ya. Setelah saya turun dari sana, karena ini juga ada tangganya, saya akan coba naik melewati tangga ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ndamel apa Pak ya? Oh, nggih nggih nggih. Amit nggih. Nah, ternyata di situ ada bapak-bapak, saya tidak tahu teman-teman. Saya kira ini orangnya pada keluar semua. Ternyata uh, ada seorang bapak-bapak yang sedang beraktivitas. Terus di sini ini kok unik sekali ya. Kalau ini sudah pasti ini garapan lawas, garapan kuno di era Keraton Mataram, perkiraan saya begitu. Karena sangat jelas sekali jika kita lihat dari pahatannya, pahatan dan teksturnya. Nah, ini pahatannya cukup klasik sekali teman-teman ya. Dan ini sudah pasti kalau buatan zaman dahulu, cukup tua sekali, termasuk benda bersejarah juga. Kalau tidak salah, ini seperti lumpang bentuknya. Kalau lumpang itu kan bagian tengahnya itu berlubang, hanya saja ini ditengkurapkan. Atau untuk penyangga soko, bisa juga. Ada dua kemungkinan, untuk penyangga atau lumpang. Karena saya tidak melihat bagian tengahnya, karena ini ditengkurapkan ya. Baik, saya akan coba untuk menanyakan ke Bapak tadi. Oh, nun sewu Pak, niki napa nggih? Lumpang. Oh, lumpang. Ya, betul lumpang, teman-teman. Ini termasuk lawas, Pak nggih? Lawas. Oh, nggih nggih. Niki buatan era kapan, Pak niki? Wah, zaman itu. Oh, nggih. Niki termasuk masuk kategori benda bersejarah nggih. Oh, nggih. Ini kan di bawahnya ada lubangnya. Oh iya, ada lubangnya di untuk padi, untuk jagung. Nah, ya benar teman-teman, ternyata perkiraan saya ini pas titis, ini adalah lumpang. Oh, Bapak paringi asma sinten, Pak? Pak Samidi. Oh, nggih. Mriki nggih griyane nggih jenengan. Oh, nggih. Niku kula saking lepen mriki saking ratusan mriko mandhap penasaran damel video ten lepen kok terus mriki kok terus oh ternyata niki mentok perumahan warga punan terus kula semerap niki kula celakin niku wau. Ternyata ada peninggalan benda bersejarah berbentuk lumpang yang berada di sini. Nggih. Nggih sampun Pak nggih, matur suwun wedalipun, nuwun sewu. Dan jika kita lihat dari atas sungai ini kelihatannya begini teman-teman. Bisa disaksikan sendiri ya. Dan untuk benda-benda yang mengandung sejarah atau benda-benda peninggalan orang tua dahulu, itu biasanya memang ada beberapa dipunyai oleh beberapa masyarakat yang memang itu menurut mereka itu adalah hal yang biasa karena itu adalah peninggalan Mbah Buyut beliau zaman dulu. Meskipun begitu, itu adalah benda bersejarah sebagai saksi bisu kehidupan di masa lalu. Dan saya melanjutkan terus untuk menuju ke sana teman-teman ya, karena saya juga penasaran di sebelah sana itu bangunannya seperti apa, keadaannya bagaimana, dan pemandangannya jika kita lihat itu bagaimana. Dan terutama buat sahabat-sahabat yang pernah mendengar atau penasaran dan belum pernah ke sini untuk mengetahui Sungai Opak Serayu dan Mataram, inilah penampakannya di video saya teman-teman ya. Ini semakin ke sana, ini menuju perkampungan atau persawahan atau menuju alas, saya sendiri juga kurang paham ya. Makanya ini saya langsung mereviewnya ke TKP buat sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada. Di atas sana itu juga ada beberapa bangunan rumah. Terus di depan sana
Ini juga ada jembatan yang menghubungkan ke desa-desa lain mungkinnya ya. Ternyata ini adalah sebuah perkampungan yang berada di pelosok, teman-teman. Karena jika kita lihat di bagian kanan kiri kali ini, banyak sekali rumah-rumah yang berada posisinya agak sedikit naik ke atas ya. Nah, ini ada jembatan ternyata. Ini kalau naik ke sana, ini arahnya kemana ini? Saya penasaran jalannya kok naik dan sepi ini. Oh, ini ternyata sebuah perkampungan, teman-teman. Ya, ini perkampungan yang tidak terlihat dari jalan. Karena ini jalannya masuk ke dalam dan agak sedikit naik untuk menyeberangi sungai. Jadi kelihatannya ini tidak ada kampung. Ternyata ini ada kampung dan ternyata di sini rumahnya juga padat ya. Dan tidak terlihat memang. Tapi kalau kita memasukinya, ternyata ini cukup luas dan padat sekali penduduknya. Oh, ini kalau mentoknya ke sana, ini sudah mentok persawahan lagi. Terus kalau arah di pertigaan sini, pas saya memasuki ini tadi, ini ke sana juga perkampungan yang padat sekali penduduknya ya. Baik, saya akan kembali ke sana untuk mereview di bagian sungainya. Artinya saya harus turun lagi ya. Ini ngos-ngosan ini karena dari tadi berjalan dan naik turun, apalagi di bawah terik matahari yang cukup panas sekali. Meskipun begitu, nikmat sekali teman-teman ya, kita bisa melihat alam luaran yang apalagi belum kita ketahui, dan didukung lagi barangkali mungkin sahabat-sahabat dimanapun berada ada yang pernah mendengar sungai ini. Cuman mendengar tapi belum pernah melihatnya, bisa disaksikan sendiri mulai dari ujung sana sampai ke sana teman-teman ya. Kalau untuk melanjutkan ke sana pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman ya. Karena kalau kita nurut aliran sungai, itu mentoknya ya sama saja, namanya bumi itu bulat. Terus di sebelah sini, di bagian sebelah sini ini juga wilayahnya ini naik lagi teman-teman. Kalau ini masih kelihatan dari jalan, kalau ini sebuah perkampungan karena pas bagian musola, ini musola apa masjid ya? Nah, ini bangunan musola atau masjid ini tampak jelas dari jalan tadi, jalan bawah ya. Saya akan melihatnya ini musola apa masjid. Oh, ini masjid teman-teman. Ya. Di sana di dalam tadi saya sempat melihat sejenak tulisan masjid. Di depan masjid ini ada 2 rumah warga. Oke, saya akan melihat lagi sejenak sebagian sana. Oh, ini lurus, cuman lurus teman-teman. Mungkin kalau berbelok itu beloknya mentok sana mungkin. Iya. Ya, saya akan kembali ke Sungai Mataram tadi ya. Ngos-ngosan teman-teman. Tapi asik juga ini. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.